walamma ta'ana al-kuffar fi an-naskhi wa qalu inna Muhammadan ya'muru ashabahu al-yawm bi amrin wa yanha anhu dan nazala ma syartiyah nansakh min ayatin ay nazala hukmuha imma ma'alaf dia aula wa fi qira'atin bi dhammin nun min ansakha ay na'muruka au jibrila binaskhiha au nansa nuakhirha fala nazala hukmuha wa narfa'u tilawataha au nuakhirha fil lawhil mahfud wa fi qira'atin bila hamz. Bukan nazala ini, Nazal nuzilu, fala nuzilu hukmaha nuakhiruha. Iya. Hah? Iya. Tulisannya nazala semua. Iya. Ma nansakh min ayatin ay nuzilu hukmaha. Nuzilu adun ini mau nazala nuzilu hukmaha. Coba Ay nuzilu hukmuha hukmaha imma ma'alaf dia aula wa fi qira'atin bi dhammin nun min ansakha ay na'muruka au jibrila binaskhiha au nansaha nuakhirha fala nuzilu hukmaha wa narfa'u tilawataha au nuakhirha fil lawhil mahfud wa fi qira'atin bila hamzin minan nisyan ay nunsikaha ay nam huwa min qalbika wa jawabu syarti na'ti bi khairin minha anfa'alil ibad fi suhulati aw kasratil ajri aw mithliha fit taklifi was thawab. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir wa minhu an-naskh wa tabdil wal istifhamu litakrir. Alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard yaf'alu fiha ma yasha wa ma lakum min dunillahi ay ghairihi min zaida waliyyin yahfazukum wala nasir yamna'u adzabahu ankum in atakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairi minha aw mithliha. Lamma ta'ana al-kuffaru fi naskhi, ketika menyudutkan mencaci orang-orang kafir di dalam masalah nasakh ayat, ini asalnya boleh, kemudian tidak boleh, asalnya ke Baitul Maqdis, kemudian kiblatnya ke Ka'bah gitu. Qalu, mereka berkata, orang-orang kafir, inna Muhammadan ya'muru ashabahu al-yawm bi amrin wa yanha anhu ghadan. Muhammad ini memerintahkan sahabat-sahabatnya hari ini dengan satu perintah, besok melarang. Berubah-berubah hukum ini. Nazala, maka turunlah ayat yang berikut ini. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ma nansakh, ma syartiyah. Nansakh fi'lu syarat ini. Nansakh min ayatin, aku Allah tidaklah menasakh, menghapus daripada ayat, ay nuzilu hukma, aku apa? Iya, itu benar. Nuzilu hukmaha, yani nansakh ayatin ay nuzil azalla yuzillu, kayf yani azala yuzilu nuzil mungkin. Ya, nuzil azala yuzilu nuzil hukmaha. Nuzil hukmaha, aku tidak menghilangkan hukumnya itu ayat, aku menghilangkan hukumnya itu ayat, imma ma'ala fiha,
bisa bersama lafadznya ayat, ini mansukhut tilawah dan mansuhul hukum. Aula, atau lafadznya tetap tapi hukumnya yang nasakh, mansukhul hukum tapi sabitul tilawah, tetap tilawahnya. Wa fi qiraah, ada qiraah bi dhammin nun, ma nunsikh min ayatin, min ansakha yunsikhu. Kalau ansakha yunsikhu ay na'muruka, tidaklah aku mengutus, tidaklah aku memerintahkan, jika ya kapanpun, ya betapapun. Syartiyah bimakna bukan apa-apa, kayak apa-apa. Lagi masdar ada. Mas syartiyah bukan masdar, mas syartiyah berarti ada fi'lu syarat, ada jawab syarat nanti. Mana syek? Syartiyah wa nakirah bermakna syai' ma'mulah linakhas, apapun gitu ya. Apapun yang aku menghapus daripada ayat gitu. Ya, apapun yang aku menghapus daripada satu ayat atau manansakh ay manunsikh, apapun yang aku perintahkan kepada kamu wahai Muhammad untuk menasakh itu ayat, binaskhiha, atau manunsikh Jibril, binaskhiha, apapun aku memerintahkan Jibril untuk menasakh itu ayat gitu. Au nansa'ha, nansa'ha inu akhiruha, atau aku Allah mengakhirkan ayat, apapun yang aku akhirkan daripada ayat, fala nuzil hukmaha, maka aku Allah tidak menghapus hukumnya itu ayat. Wa narfa' tilawataha, dan aku Allah mengangkat tilawahnya itu ayat. Au nu'akhirha, ini kalau dikatakan nansakh min ayatin, itu berarti bisa dua, menghapus hukum dan juga lafadz, ya, tilawah, atau menghapus hukum tapi tidak menghapus tilawahnya. Au nansaha nuakhirha, yaitu menghapus, tidak menghapus hukum tapi menghapus tilawahnya. Ada di dalam Al-Quran itu yang dikatakan mansukhul hukum wa tilawah. Bacaan Qur'annya tidak ada, dihapus, kemudian hukumnya juga dihapus. Seperti tentang masalah rodok ini, apa lafadznya itu? Ya tarabbasna bukan. Ashru radha'atin ma'lumatin yuharrimna. Ashru radha'atin ma'lumatin yuharrimna. Ini lafadznya diangkat. Enggak boleh, tidak termasuk daripada ayat Al-Qur'an yang ditetapkan bacaannya, dan juga hukumnya sudah tidak ada lagi. Ada yang disebut hukumnya saja yang dihapus tapi lafadznya dibaca tetap. Hukumnya saja dihapus tapi lafadznya dibaca. Seperti kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidain. Ini
ayat ini sudah dinasakh dengan ayat irits dan juga dengan hadis. Dengan ayat al-mawarith dan juga dengan hadis. Ya. Ada juga yang dinyatakan diangkat bacaannya dan hukumnya. Diangkat bacaannya tapi ditetapkan hukumnya seperti rajm. Seperti ayatul rajm wa syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakalam minallah. Ada yang menyatakan nuakhiruha fil lauhil mahfud. Kami tinggalkan itu, lafadznya ada di lauhil mahfud. Hukumnya ditetapkan tapi lafadznya dicatat ada di lauhil mahfud. Ya berarti tiga-tiganya ada di lauhil mahfud berarti. Tiga-tiganya ada di lauhil mahfud. Wa fi biqiraah bukan nansaha tapi nunsiha. Minan nisyan, itu bukan minan nisyan, minal insa. Karena asalnya nunsi itu ansa yunsi, ya, ansa yunsi minan nisyan. Ai nunsikaha, aku melupakan kamu wahai Muhammad, itu ayat. Namhuha min qalbik, aku hapus dari hatimu. Wa jawabu syarat adalah na'ti bi khairin minha. Aku Allah akan mendatangkan yang lebih baik daripada ayat yang dihapus tadi itu, ai anfa' lil ibad, yang lebih manfaat kepada hamba-hamba, fis suhula, karena memang lebih gampang, au kasratil ajr, lebih manfaat maksudnya karena lebih banyak pahalanya. Karena lebih banyak pahalanya. Ada yang dikatakan lebih gampang, seperti misal, kenapa dinasakh ya? Karena lebih gampang, anfa' lis-suhulah, anfa' lil ibad lis-suhulah. Seperti misal salat asalnya menghadap ke Baitul Maqdis, dirubah kepada Ka'bah, itu lis-suhulah. Bukan berarti pahala salat yang menghadap Ka'bah lebih besar ketika dibandingkan dengan ketika menghadap ke Baitul Maqdis, sama salatnya. Cuma dirubahnya tadi itu adalah karena suhulah. Ada yang dirubahnya tadi itu karena kasratil ajr. Contoh, faman syahida minkum syahra fal yasumhu. Sebelumnya adalah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, yang enggak mampu keluarkan fidyah. Kemudian diperintahkan tahattum ala shom, wajib puasa. Kalau dulu itu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ini secara mutlak mungkin. Tapi ketika dinyatakan harus puasa, berarti di sini khiyra bainal amrain, ada takhir. Yang yutikunahu tadi itu, yang tidak mampu itu boleh tetap puasa, atau seperti musafir tadi itu, atau dia bukan ya, wa alladzina yutiquna sebelum ayat sebelumnya, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Wa alladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Lah sekarang kepada si marid atau ala safarin, dia tadi itu boleh tidak puasa, asal dia tadi itu membayar di hari berikutnya. Tapi faman syahida minkum syahra fal yasumhu, ada penekanan di sini, yang mengetahui bulan Ramadan maka dia hendaknya berpuasa. Nah, ini boleh nggak puasa? Ini harus puasa. Lah,
Di sini menandakan bahwa pahalanya puasa sekalipun boleh tidak puasa itu adalah karena apa? Kathratil ajri. Karena menunjukkan besarnya pahala yang ada di situ. Sekalipun dibolehkan tidak puasa, tapi tentunya puasa lebih utama. Kenapa? Likathratil ajri. Au mithliha. Minimal ayat yang didatangkan itu adalah yang semisal, bukan berarti yang lebih rendah. Fit taklif wathawab. Hikmahnya ada nasakh. Itu adalah pertama, bahwa yang dibawa oleh Nabi bukan karangan beliau, tapi itu semuanya adalah wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Nabi sebelum diturunkan Al-Quran sudah diisikan dalam hati Rasulullah. Al-Quran itu sebelum dibawa oleh Jibril kepada Rasulullah SAW, itu sudah dikumpulkan di hatinya Rasulullah. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kemudian setelah itu Jibril membawa wahyu daripada Allah kepada Rasulullah SAW untuk menuntun dengan apa yang sudah disimpan ada di hatinya Rasulullah SAW. Karena itu Allah menegur, nggak usah kamu kesusu untuk barengi Jibril, wahai Muhammad. Itu sudah ada dalam hati kamu, udah tak kirim, ada di hatinya kamu. Jibril membawa wahyu ini proses saja, tapi sudah disimpan oleh Rasulullah, sudah di file mungkin ya, sudah di file ya, sudah di download begitu. Cuma Jibril ini prosesnya aja. Karena itu ketika Rasulullah SAW dibawakan Jibril, wahyu dari itu dibacakan, Nabi itu sudah mau mendahului. Sudah mendahului. Karena itu ditegur oleh Allah, wala ta'jal la tuharrik bi lisanaka li ta'jala bih. La tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bih. Jangan kamu itu gerakkan lisan kamu, wahai Muhammad, untuk kamu itu lebih mendahului Jibril. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Nah, karena itu tidak mungkin Rasulullah akan mengurangi daripada Al-Qur'an yang ada. Tidak mungkin. Akan mengurangi daripada Al-Qur'an yang ada. Baik. Jadi bukan karangan Nabi, tapi itu adalah wahyu semata. Adapun ada beberapa ayat yang dihapus oleh Allah, itu bukan berarti karena pengurangan Al-Quran, karena Allah yang menghapus. Allah yang menghapus sehingga tidak ada dalam hati Rasulullah. Ainamhuha, aku menghapus min qalbika, dari hati kamu ya Muhammad. Nggak ada di hati Rasulullah, ya jangan dimasuk-masukkan. Ini berarti ada pengurangan Al-Quran karena di sini ada mansukh tilawah. Lah ini kan bodoh. Ini nggak benar, karena Allah menyatakan dihapus namhuha min qalbik. Nunsiha ay namhuha min qalbik, kalau baca nunsiha. Kalau nansaha nuakhirha fil lauhil mahfud, ditinggal Allah di lauhil mahfud, catatannya nggak diturunkan di mushaf, nggak diturunkan di bumi, nggak diturunkan ada di bumi. Nah, karena itu keliru kalau ada orang menyatakan adanya mansukh tilawah itu berarti adanya pengurangan Al-Quran. Ya, nggak ngerti berarti, nggak ngerti. Ada sesuatu yang wajib kita imani, ada sesuatu yang wajib kita imani, itu dari Allah, turun dari Allah, tapi tidak kita baca. Di antaranya mansukh tilawah. Yang lainnya, inna dzalika lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Ada bacaan di suhufil ula. Apa sebelumnya itu? Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Di suhufil ula, suhuf Ibrahim, suhuf Musa ada. Tapi kita tidak bisa membuktikan adanya suhuf Ibrahim dan Musa.
Kita tidak bisa membuktikan adanya suhuf Ibrahim dan suhuf Musa dengan bahasanya Ibrahim dan bahasanya Musa tentunya, yang Allah turunkan kepada Ibrahim dan Musa. Tapi wajib kita yakini ada di suhuf Ibrahim dan Musa. Wajib kita yakini. Nah, kalau begitu banyak sekali seperti Taurat, Injil, Zabur, wajib kita yakini. Sekalipun kita tidak bisa membuktikan adanya. Di dalam beberapa ayat Al-Quran wajib kita yakini itu turun dari Allah. Tapi Allah menghapus bacaan wahyu tadi itu. Allah yang menghapus, bukan Rasulullah, bukan sahabat, bukan keputusan, tapi Allah. Nansakh min ayatin Indonesia na'ti bi khairim minha. Alam ta'lam anallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi hal yang demikian ini adalah sudah menjadi satu keyakinan, bukan berarti satu penemuan. Ini yakin bahwa ini sudah mansukh, titik. Yakin. Yakin ini mansukh, ini mansukhut tilawah, ini mansukhul hukum, ini mansukhul hukum wat tilawah. Itu semuanya sudah menjadi satu keputusan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dibuat oleh sahabat. Bukan dibuat oleh sahabat. Karena itu ketika mengumpulkan mushaf, Sayyidina Abu Bakar mengumpulkan mushaf, kemudian sampai terjadinya mushaf Utsmani di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan, itu yang diambil adalah yang sudah mutawatirul lafadz wa tilawah. Adapun yang tidak ada tawaturul lafadz dan tilawah, maka tidak diambil. Tidak diambil. Jadi betul-betul menjadi satu sudah menjadi suatu keputusan ilahi, kemudian disepakati oleh seluruh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat Ibn Mas'ud membaca, ada tambahannya demikian. Nggak boleh kita baca. Nggak boleh kita baca, kita masukkan jadi bacaan, itu nggak boleh. Kenapa? Riwayatnya bukan tawatur, tapi riwayat ahad. Loh, haditsnya sahih. Hadits ahad itu bukan berarti hadits yang pasti dhaif. Yang tidak tawatur namanya hadits ahad, hadits masyhur, hadits marfu, hadits apa aja, gharib, itu riwayat ahad semuanya. Riwayat ahad itu artinya yang bukan mutawatir. Bukan mutawatir. Sedangkan Al-Quran harus diambil daripada tawatur. Sahabat sekian banyak menyatakan ini bacaannya, satu menyatakan tidak ada tambahannya, berarti tidak dipakai. Ini bukan khilaf itu. Itu bukan masalah khilaf. Ini ada khilaf berarti bacaannya, bukan khilaf, nggak boleh dibaca itu. Karena itu riwayatnya bukan riwayat tawatur. Nah. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidak kamu mengetahui bahwa Allah itu atas segala sesuatu maha bisa. Di antaranya apa? Wa minhu an-naskhu. Bisa Allah itu menasakh ayat, wat tabdil atau mengganti ayat, wal istifham lit tagrir. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Bukankah Allah itu, apakah kamu tidak mengetahui sesungguhnya Allah itu memiliki langit-langit dan bumi, yaf'al fihi ma yasha, Allah mengerjakan di langit dan bumi apa yang Allah kehendaki, wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, dan tidak ada bagi kalian semuanya dari selain Allah, ay ghairillah, min waliyyin, min zaidah, waliyun wala min waliyyin wala nasir, daripada wali yang menjaga kamu, wala nasir, dan yang membantu kamu, ayyamna'u adzabahu ankum in atakum, yaitu mencegah azabnya Allah dari kamu jika datang itu azab kepada kamu. Apa bedanya wali dan apa bedanya nasir? Dikatakan oleh ulama, wali itu God yad'uf anin nusrah. Wali itu kadang-kadang tidak mampu untuk membantu. Dia adalah pelindung, tapi tidak mampu membantu untuk membantu. Ada
wali murid. Ya, itu melindungi murid, tapi melindungi anaknya, tapi tidak mampu, kadang-kadang tidak mampu untuk membantu. Kalau mau mati, tidak mampu untuk menghidupkan lagi dia. Kalau nasir, lain lagi. Nasir itu yang bisa membantu. Nasir itu bisa membantu, tapi tidak harus jadi wali, walaupun ajnabi. Walaupun ajnabi. Bisa membantu, semua orang bisa. Nggak harus jadi wali, tapi ajnabi. Tidak ada yang bisa membantu siapapun, seakan gitu. Selain Allah tidak ada siapapun, baik itu wali atau orang lain yang sanggup membantu, tidak akan bisa. Nggak ada nasir, nggak ada wali kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa membantu, maksudnya begitu. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Ada yang perlu dibahas? Saya bertanya, tatkala ayat Al-Quran itu dimansuh lafzi dan hukumnya, bagaimana hukum hurufnya jika disentuh dan dibaca muhdisul akbar? Dimansuh tilawah. Tilawah dan lafadznya. Tilawah dan hukumnya, iya. Atau tilawahnya aja. Kalau sudah mansuh tilawah, jangan dikatakan itu adalah Al-Quran. Kalau mansuh tilawah, karena itu kalau kita baca dalam sholat batal, berarti bukan termasuk Al-Quran, karena sudah mansuh tilawah kok. Kalau disentuh haid itu berarti bukan tilawah, hatta ajnabi yang baca. Berarti bukan, tidak dimasukkan itu mushaf, kan bukan termasuk mushaf itu. Yang diharamkan itu adalah membaca mushaf atau masul mushaf, dia tidak termasuk mushaf. Kami mau tanya tentang nasah dan mansuh ketika dirumuskan oleh Allah ataupun yang menjadi rumusan Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan ada 3. Kemudian tentang hukum nasah dan mansuh itu ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan Al-Quran itu boleh dinasah dengan hadis. Lah, apakah bisa diambil kesimpulan hadis yang menasah Al-Quran itu na'tim bi khairim minha au misliha, lebih bagus dari Al-Quran atau sesamanya? Bukan lebih bagus daripada Al-Quran kalau yang dinasah dengan hadis, hukumnya lebih bagus, karena syari itu adalah Allah dan Rasul. Karena syari itu adalah Allah dan Rasul yang memerintahkan. Karena itu ada yang menyatakan nunsiha ay na'muruka binaskhiha. Nah, kalau kita mencari nunsiha ay na'muruka binaskhiha, aku merintahkan kamu wahai Muhammad untuk menasakh itu ayat. Itu Allah yang merintahkan Rasul. Kalau memang itu dikatakan mansuh dengan hadis, ayat yang dinasakh dengan hadis. Tapi kan hakikatnya semuanya dari Allah. Iya, semuanya dari Allah ya, nunsiha. Apakah ayat yang setelah dinasah itu, yang menasah itu lebih bagus daripada yang menasakh? Iya. Yang menasakh siapa? Allah. Iya. Yang menetapkan ayat siapa? Allah yang Maha tahu kan. Yang memerintahkan Nabi siapa? Enggak, karena dalam kitab Al-Iqlil itu arahannya kepada ayat, bukan kepada syari. Artinya ayatnya yang lebih bagus menurut salah satu ulama. Kalau dinasakh ayatnya, tidak ada muskilah kan kalau dinasakh ayatnya. Sekarang kan tidak dinasakh ayatnya. Seperti ayat iris tadi itu. Kan tidak dinasakh, ayatnya dibaca kan. Tapi hukumnya yang dinasakh oleh hadis. Ayatnya kan ditetapkan ada di situ. Masih muskilah apa muskilahnya? Sehingga kita kalau membaca ayat yang sudah mansukhul hukum tadi itu tetap mendapatkan pahala. Tapi dalam praktek kita tidak pakai itu dengan yang diatur oleh syariat itu Muhammad SAW. Masih muskilah. Ada yang lain? Kasih mic belakang.
Yang saya tanyakan di sini, apakah kitab-kitab sebelum Al-Quran itu juga kalamullah gitu, seperti Suhufi Musa, kitab Taurat, Injil, dan Zabur? Ya kalamullah, semuanya kalamullah, cuma tidak dijamin oleh Allah untuk dijaga. Karena itu bisa ada tabdil, bisa ada tahrif, bisa dirubah-rubah, bisa diselewengkan. Tapi kalau Al-Quran Allah jaga sampai akhir zaman. Inna nahnu nazzalnal Qur'an wa inna lahu lahafidhun. Jaminan dari Allah SWT untuk tidak dirubah. Subhanallah, tidak akan berubah itu Al-Quran untuk seterusnya. Karena itu kalau ada orang yang menyatakan Al-Quran itu sudah berubah, ada pengurangan atau tambahan, murtad hukumnya, kafir sudah. Nggak usah disolati kalau mati itu. Murtad hukumnya, murtad. Jadi keluar daripada dairatul Islam. Karena itu untuk masalah nasakh dan mansukh ini, jangan ini dikatakan bahwa buatan para sahabat, ini bisa murtad dia. Ini sahabat berarti mengurangi, ada tambahan, ini bisa murtad, hati-hati. Ini adalah Allah yang menasakh, Allah yang menghapus daripada qalbi Sayyidina Muhammad. Jadi jangan dibuat macam-macam. Ini bukan pembahasan, ini satu keyakinan iman, bisa murtad, hati-hati. Enggak main-main ini. Karena sudah dijamin oleh Allah, tidak akan berubah untuk sepanjang zaman. Itu Al-Qur'anul Karim. Ya, kalau kita bahas bagaimana Allah itu menjaga, selain karena di lafadznya di situ nahnu nazzalnal Qur'an, inna nahnu nazzalnal Qur'an wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Pakai nun di situ, ada ulama menyatakan karena ada istiroknya selain Allah. Nah, di antaranya Lauhul Mahfuz yang dijaga oleh para malaikat. Nah, di antaranya juga Allah ciptakan al-hafadhah, orang-orang yang hafal Al-Quran, sehingga tidak mungkin akan bisa ditambahi. Di antaranya juga bahasanya, yang keliru membaca maka akan berubah arti. Keliru membaca. Kalau kamu baca misalnya qala, kamu baca qolla, sudah keliru udah. Kalau kamu baca qola, keliru. Kalau baca kala juga keliru. Jadi harus persis. Bahasanya tidak bisa ditipu. Bahasanya tidak bisa ditipu. Nah, kalau saya sama, nggak ada bedanya itu. Nah, jadi di sini betul-betul Allah jaga. Tidak ada pengurangan, tidak ada penyelewengan untuk selama-lamanya. Allah a'lam.